golongan orang tua, dari golongan wanita Khadijah, dari golongan anak kecil Ali bin Abi Thalib, dan seterusnya, satu persatu masuk Islam, namun masih dalam kondisi ketakutan. Karena Rasulullah SAW yang mendakwahkan beberapa hal yang itu kemudian tidak sesuai dengan adat, kebiasaan, dan agamanya orang Quraisy. Orang Quraisy itu yang mengenal Allah namun mensekutukan Allah, memiliki amalan, memiliki adat, tapi adatnya sudah tidak baik ya. Dulu kalau tawaf oleh orang Quraisy, kalau bukan orang Quraisy, bukan penduduk haram, maka tawafnya telanjang, kecuali mereka memakai bajunya orang Quraisy. Jadi dianggap pakaian orang yang dibawa dari luar tanah haram itu pakaian yang penuh dosa, maka tidak boleh dipakai ketika tawaf. Jadi ketika di pintu gerbang masuk tanah haram itu ada pembagian baju. Kalau nggak kebagian maka tawafnya itu tidak memakai bajunya. Nah itu adalah diantara penyimpangan-penyimpangan. Mereka juga menyembah berhala-berhala ya. Menyembah Allah dan menyembah selain Allah, ini mensekutukan. Maka Rasulullah SAW datang itu mengajarkan tauhid, kalau beribadah hanya kepada Allah, kemudian mengakui bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi, dan meninggalkan ajaran nenek moyang yang sudah bertentangan dengan syariatnya Allah yang murni, yang dahulu sudah diajarkan sejak Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, Rasulullah SAW dalam berdakwah ini penuh dengan penentangan, sampai Rasulullah itu ingin berhijrah, pindah. Ya, Rasulullah dan beberapa orang sahabat yang sudah masuk Islam pernah berhijrah ke Habasyah, ya, Ethiopia, Raja Ashama. Ya, ada beberapa sahabat yang 70 yang sudah masuk Islam berhijrah bersama dengan Ja'far bin Abi Thalib. Ke sana karena rajanya baik, mau melindungi rakyatnya meskipun beda agama, maka berhijrah ke sana. Rasulullah juga pernah ingin berhijrah ke Taif, karena Taif itu juga kota besar kedua setelah Makkah yang ada di tanah Arab ini sejak zaman dulu. Tanahnya subur, tanahnya aman, pengen Rasulullah hijrah ke sana, namun ditolak. Pulang lagi ke Makkah. Nah, maka kemudian Rasulullah SAW baru diperintahkan berhijrah ke Madinah. Setelah turun ayat yang dalam surat Yasin, Allahumma adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, dalam surat Yasin kan ada ayat, ya Allah, masukkanlah kami di tempat yang terbaik dan keluarkanlah kami dengan cara yang terbaik, yaitu masukkan ke negeri yang aman, baik, keluarkan dulu dari negeri Makkah yang berbahaya, dan karuniakanlah kepada kami sultanan nasir, ya, kekuatan yang itu bisa menolong Islam. Ya, Rasulullah SAW diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Rasulullah berhijrah ke Madinah melaksanakan perintah Allah. Itu enggak sekaligus ya, tapi bertahap, sedikit demi sedikit berangkat. Orang yang masuk Islam berangkat, karena kalau rame-rame langsung nanti ketahuan dan akan dicegah. Dan Rasulullah adalah yang
terakhir. Nah, Rasulullah mempersiapkan diri naik kendaraan apa, bersama siapa. Nah, ini di sebelah kiri kita ada masjid, Masjid Sulaiman Rajhi. Ini adalah masjid terbesar kedua yang ada di kota Mekah, terbesar setelah Masjidil Haram, yang dimiliki oleh seorang hartawan yang dia adalah juga seorang ulama, yaitu Sulaiman Rajhi. Maka di sini kita sering melihat Pak Rajhi atau ada ATM Pak Rajhi milik beliau. Bahkan beliau pemilik kebun kurma terbesar di dunia, yang hasilnya kita dipergunakan untuk kepentingan kaum muslim. Sulaiman Rajhi. Nah, masjidnya juga ramai kalau di bulan Ramadan. Dan beliaunya sendiri, Sulaiman Rajhi, itu ya sekarang sudah tinggal memakmurkan masjid. Bisnisnya sudah jalan, termasuk orang yang terkaya di dunia, Sulaiman Rajhi. Nah, kepada ibu sekalian, Rasulullah SAW mempersiapkan berhijrah, berangkat kapan, bersama dengan siapa, naik apa, dan strateginya bagaimana. Rasulullah SAW mempersiapkan kendaraannya, yaitu unta. Beliau membeli seekor unta yang diberi nama Al-Qaswa. Kemudian Rasulullah memilih Abu Bakar untuk menemani beliau. Beliau juga mempersiapkan strategi, yaitu yang pertama memilih penunjuk jalan menuju ke Madinah, karena jalan yang mau ditempuh Rasulullah adalah jalan yang tidak biasa, tidak biasa dilalui orang, tapi jalan-jalan yang lebih jauh dan lebih sulit. Maka Rasulullah memerlukan penunjuk jalan. Rasulullah memilih Abdullah bin Uraikid, seorang penunjuk jalan. Dia masih musyrikin, belum masuk Islam. Ini Rasulullah memilih orang tersebut agar tidak dicurigai, namun dia bisa dipercaya. Bisa dipercaya untuk menjaga rahasia kapan Rasulullah SAW berangkat. Dan strategi Rasulullah juga adalah ketika pada malam keberangkatan, Rasulullah SAW itu meminta Ali bin Abi Thalib untuk tidur di kamar beliau dan di ranjang beliau, berselimut dengan selimutnya Rasulullah SAW. Nah, ketika diintip orang Quraisy yang tidur di situ dikiranya Rasulullah. Ditunggu-tunggu di luar. Tunggu di luar, kiranya Rasulullah yang tidur di situ. Namun Rasulullah keluar atas izin Allah. Orang-orang Quraisy itu tidak bisa melihat Rasulullah. Faja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Dan kami jadikan di depan mereka penutup dan di belakang mereka penutup. Ya, Rasulullah sembunyi dulu di Gua Sur dan menyangka orang Quraisy Rasulullah masih tidur di rumah. Nah, ini macet. Gua Surnya itu di kompleks sini ya, di gunung depan sana jauh. Kita akan sedikit foto-foto dulu ya untuk melihat. Nah, ini kita akan melihat Gua Sur tapi dari jauh.
ya untuk mengetahui sedikit tentang puasa, bagaimana perjuangan Rasulullah SAW. Turun kita.